Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat menonton. Jangan lupa tekan subscribe, tanda lonceng, like, dan komentar yang sifatnya membangun. Sekarang, jangan tunggu nanti. Banyak sekali kita melihat teman-teman kita, sahabat kita selalu gagal dalam urusan cinta. Namun juga tidak sedikit dari sahabat kita, teman-teman kita berhasil atau beruntung di dalam hal cinta. Cinta adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Gusti Allah kepada kita. Karena dengan cinta, kehidupan ini akan terasa indah, terasa menyenangkan. Maka dari itu, cinta selalu ditanamkan oleh kita. Makanya kita harus selalu menanamkan cinta di dalam hati kita. Kali ini kita cerita cinta ini teman-teman. Karena ada zodiak. Ini hanya 3 zodiak ini selalu beruntung kalau masalah urusan cinta. Nah, kenapa 3 zodiak ini berbeda dengan yang lain-lain? Tentunya akan membawa atau dipengaruhi oleh sifat mereka. Atau lebih spesifik lagi, aura mereka ini aura yang sangat menarik, aura yang sangat memikat, sehingga keberadaannya ini kalau boleh dibilang nyenengin. Nah, keberadaan ketiga zodiak ini senantiasa membuat orang lain senang atau bahagia, sehingga sosoknya ya selalu dicintai. Nah, makanya 3 zodiak ini adalah disebut zodiak yang selalu beruntung dalam urusan cinta. Yang pertama adalah Capricorn. Lah, Capricorn, kenapa Anda selalu beruntung dalam cinta? Atau teman kita yang zodiaknya Capricorn selalu gagal dalam urusan cinta? Nah, dari kedua unsur ini akan saya jelaskan satu persatu teman-teman ya. Secara garis besar Capricorn ini kalau urusan cinta dia selalu beruntung. Namun kenapa ada yang gagal? Bahkan belakangan ini boleh dibilang dalam beberapa hari ini saya menangani yang zodiaknya Capricorn itu bermasalah soal asmara, soal cintanya. Nah, setelah saya lihat, setelah saya analisa ya, dengan bermacam-macam metode, nah ini tidak bisa diputuskan secepat kilat teman-teman. Kalau kita melihat beberapa metode itu dari sisi semuanya saya lihat. Jadi dalam urusan cinta ini banyak pengaruh dari masa lalunya ya, atau orangnya memang istilahnya dikerjain oleh pasangan masa lalunya, ditutup aura positif sehingga yang keluar hanya aura-aura negatif, sehingga setiap langkah-langkahnya itu adanya salah terus. Nah, ini harus dibersihkan dengan cara supranatural, cara spiritual, baru nanti akan bisa bangkit lagi. Nah, inilah. Namun sebetulnya yang terjadi, Capricorn ini selalu beruntung dalam cinta, selalu mengikuti kehendaknya. Kalau dia mau, dia akan dapatkan. Tapi kalau dia ragu, dia nggak dapat. Ya, itu saja. Kenapa demikian? Capricorn selalu untung dalam cinta. Capricorn orangnya sangat praktis serta banyak akal.
dia juga penyabar. Di sini sosoknya sangat bisa diandalkan. Dia juga pekerja keras sehingga memiliki karisma tersendiri pada orang lain. Kehidupannya ini banyak dicintai orang. Kalau Anda zodiaknya Capricorn, banyak dibenci orang. Lah ini berarti ada masalah yang sifatnya supranatural atau spiritual. Nggak sinergi antara dua unsur yang ada pada diri Anda. Dua unsur itu apa saja yang ada pada diri manusia, yaitu unsur yang sifatnya akal atau spiritual, yang sifatnya fisik, yang terlihat oleh indera kita, panca indera kita. Kalau akal kan nggak bisa dilihat loh. Seperti hanya suara ini ada tapi tidak terlihat. Nah gitu loh. Itulah yang sifatnya supranatural, itu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Gimana melihatnya? Ya dengan indera keenam. Nah, ya, yang spiritual pasti harus pakai indera keenam. Nah, ini Capricorn. Ini memiliki kemampuan spiritual supranatural itu ada. Sejak lahir dia punya. Makanya orangnya di sini terlihat sangat pintar. Dia memang orangnya sangat pintar. Juga perhitungan, ya. Kalau dia masalah ekonomi itu kecil bagi Capricorn. Kalau dia terpuruk, dia akan mudah cepat bangkit. Nah, dia ahli spiritual, dicintai dan disayangi oleh banyak teman-temannya. Karena sosoknya ini sangat tegas serta percaya diri. Dengan kepercayaan diri tinggi itu pasti akan menimbulkan apa? Karismatik, kewibawaan. Nah, kerja keras ini yang selalu dicontoh oleh teman-temannya. Ya kalau boleh dibilang kerja keras yang gimana ya? Dia itu bekerja secara efektif. Ya. Terlihat santai, ya, terlihat anteng, tapi hasilnya ini luar biasa. Inilah Capricorn. Dan dia selalu beruntung dalam cinta. Sekali lagi kalau Anda gagal, berarti ada sesuatu yang negatif yang sifatnya supranatural berada pada diri Anda. Harus dibersihkan. Zodiak yang kedua adalah Libra. Libra sosoknya menawan dan menggoda. Sosok Libra dikenal sosok pejuang sejati. Kalau bicara cinta, dia akan perjuangkan mati-matian dengan orang yang dicintainya ini. Kepada orang yang dicintainya ini, Libra tidak istilahnya memberi toleransi. Ya dia harus suka, harus dapat. Dia harus selalu beruntung. Memang dia ditakdirkan selalu beruntung dalam urusan cinta. Ini untuk Libra ini. Karena dia orangnya sangat jeli, juga pandai dia bernegosiasi. Kalau pandai negosiasi ya pandai merayu, gitu. Nah, sosoknya santai, tenang. Dia juga suka mengalah. Nah, dia juga sangat pintar serta aktif. Sosok Libra ini dikenal sosok yang sangat bijaksana. Dalam menyelesaikan setiap permasalahan atau persoalannya itu selalu bisa diselesaikan secara adil. Tidak memihak sana, tidak memihak sini. Dia juga orang yang sangat humble. Suka berbagi cerita. Sosoknya terkadang tidak bisa diprediksi. Yang pasti Libra sangat beruntung dalam urusan asmara atau urusan cinta. Dia pasti akan mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Daya pikat loh yang dimiliki oleh Libra ini sangat luar biasa. Libra ini sering menjadi idola banyak orang. Nah, namun harus hati-hati yang namanya memilih pasangan, ya toh. Libra sangat-sangat bijaksana. Dia senantiasa senang, senantiasa bahagia kalau pasangannya itu mendapatkan kebahagiaan. Nah inilah yang dimaksud berimbang. Ya. Jadi berimbang itu sangat penting, bukan hanya masalah cinta, bukan hanya masalah spiritual dan fisik atau realita. Makan makanan berimbang, istirahat yang cukup, ya, olahraga yang teratur, itu berimbang, itu sangat penting untuk kehidupan kita. Nah, zodiak yang ketiga yang beruntung dalam cinta adalah Cancer. Dia memiliki intuisi yang sangat kuat,
dia juga sangat intens. Di sini dia mudah patah hati. Nah, ini kalau cintanya itu berlebihan ya begini. Akhirnya yang terjadi patah hati. Jadi Cancer harus lebih mawas diri, harus lebih introspeksi diri, lebih bisa menyesuaikan diri. Karena sosok Cancer itu dikenal sosok yang murah hati. Dia juga dingin. Nah, ini dingin ini loh. Dingin ini juga menjadikan hubungan asmara ini bermasalah. Nah, tapi Cancer ini memiliki ketenangan. Makanya sangat beruntung dia. Urusan cinta dia ini sangat beruntung. Dan dia dikenal sosok yang sentimental. Banyak teman, dalam hubungan dia selalu ingin tampil sempurna, baik dirinya maupun diri pasangannya. Nah, kalau dia keinginannya begini disampaikan bisa diterima, ya otomatis akan timbul suatu yang sangat menyenangkan. Kesamaan persepsi, begitu kan? Menyenangkan, ya toh? Itu teman-teman. Pikirannya terbuka, penuh imajinasi. Sosoknya Cancer ini juga dikenal sosok yang sangat kuat serta tangguh. Dia pelindung yang sangat luar biasa bagi teman-temannya. Cancer juga dikenal sosok yang menyayangi teman, sayang kepada sahabatnya. Yang pasti Cancer adalah orang yang welas asih, juga penuh dengan kasih sayang. Nah, ternyata teman-teman, setelah kita evaluasi, ya teman-teman mungkin menyaksikan video saya tuh bukan sekali ini ya, banyak. Teman-teman pasti bisa mengambil kesimpulan sendiri dari cerita yang saya sampaikan ini. Sebetulnya apa sih yang bisa menjadikan segala urusan kita di dunia ini menjadi sempurna? Sempurna dalam artian tergantung kepada pribadinya masing-masing, gitu loh. Sempurna itu ya tepat atau pas untuk diri kita, diri saya, diri panjenengan, diri yang lain-lain. Ya, karena kesempurnaan itu yang ukur kita sendiri, tidak bisa diukur oleh orang lain. Kuncinya hanya satu sebetulnya teman-teman. Bagaimana kalau urusan cinta, urusan rezeki, ya semuanya itu berkaitan dengan dua unsur itu tadi, yaitu unsur yang sifatnya spiritual atau yang tidak kelihatan tapi ada di dalam diri kita, seperti suara, akal dan pikiran itu ada tapi tidak kelihatan. Ya. Kalau akal memang betul-betul tidak kelihatan, tapi kalau suara bisa kita dengarkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah fisik kita. Nah, fisik kita ini seperti ini. Oh, Ki Truno Pamungkas itu perwujudannya seperti ini, begitu ya. Nah, itu harus cocok, bersinergi. Nah, kalau pikiran kita itu ke utara tapi kita jalannya ke selatan kan nggak nyaman, gitu. Nggak nyaman. Kita tuh pengen minum minuman yang dingin, tapi kita minum yang panas akhirnya. Berarti kan nggak sesuai antara pikiran dan lidah kita. Nah, nggak enak akhirnya kan. Tapi kalau kita pengen makan sesuatu, makanan itu tidak harus mahal misalnya, atau minuman itu nggak harus mahal, tapi kita pengen, itu rasanya juga sangat nikmat. Nah itulah, kalau kita tuh klop antara yang sifatnya supranatural dengan yang sifatnya fisik, ya klop, ini yang terjadi adalah nyaman. Jadi teman-teman, saya sarankan panjenengan harus sinergikan antara yang sifatnya spiritual dan yang realita. Semoga ini bisa betul-betul ya menjadikan teman-teman sebuah motivasi. Teman-teman memang tidak mudah ya untuk mensinergikan hal tersebut. Dan saya mohon maaf sekali lagi kalau konsultasi itu memang saya kenakan biaya, karena memang nanti teman-teman akan tahu persoalan-persoalan yang teman-teman hadapi. Jadi cara mensinergikan antara orang satu dengan orang yang lain ini akan berbeda-beda, kawan-kawan. Akan berbeda-beda.
seperti kita memiliki sifat kan berbeda-beda ya toh. Nah ini makanya dikenakan biaya dari situ, dan itu membutuhkan durasi yang cukup panjang kalau kita melakukan konsultasi. Itu jadi harap dimaklumi kalau satu hari sampai 10 orang saja itu udah makan waktu 10 jam atau 5 jam sudah habis waktu saya. Jadi mohon dipahami teman-teman ya. Inilah sahabat, 3 zodiak yang beruntung dalam cinta. Terima kasih Anda sudah menonton tayangan video Fitrunur Pamungkas. Saya doakan Anda senantiasa sehat, dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan saksikan video-video selanjutnya. Akhirul salam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu kamul yaning jagat.